Selanjutnya yakni Pak Tabet Abilawa, seperti tadi Pak, waktunya 20 menit dari sekarang, bisa Bapak mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak, hal yang paling susah adalah berbicara setelah guru berbicara. Pak Faisal adalah dosen saya di UI dan saya mungkin hanya syarah aja, jadi catatan kaki dari apa yang disampaikan. Saya bergulat, mohon izin berdiri, dalam kemiskinan, sehingga mungkin akan bicara aspek kemiskinan di negara kita dan kaitannya dengan anggaran. Ini next. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa negara kita bukanlah negara yang sangat minimal state atau membebaskan individu untuk berbuat semaunya, liberal dan sebagainya. Bukan pula enabling state yang memodifikasi pasar seraya tetap memuja individualisme. Tetapi saya akan bicara secara konstitusi, based on konstitusi kita di Undang-Undang Dasar. Kita sejatinya adalah development agent negara kita ini. Jadi tidak hanya mendorong equality of opportunity, dari kesamaan kesempatan pada setiap warga, tapi juga berupaya aktif menegakkan keadilan sosial. Jadi nanti saya bicara ada pasal-pasal ini next biar cepat. Jadi sebagai negara yang menganut dalam konstitusinya seperti itu, maka kita berfungsi sebagai sebuah provider dalam beberapa hal. Apa saja yang negara harus jamin? Kenapa jadi di sini? Jadi PDF. Di Indonesia berdasarkan UUD 1945, negara diharuskan menjamin sejumlah limited positive right. Jadi hak-hak tertentu yang rakyat bisa meminta sebenarnya kepada negara karena dijamin oleh undang-undang. Pertama adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah pengajaran. Yang ketiga adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini amanat pendiri bangsa dan dilanjutkan hingga sekarang. Pada perubahan keempat UUD 45, negara dibebankan tugas untuk membiayai pendidikan dasar. Kemudian mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sekarang BPJS. Beberapa mungkin sudah dilakukan, walaupun nanti faktanya ada banyak beberapa hal yang maksud dan tujuannya belum tercapai. Nanti kita bandingkan. Next. Next lagi ya, cepat. Nah, kami dari Dompet Duafa dan IDEAS ini menafsirkan tentang ekonomi yang based on konstitusi tentang. Jadi memang negara ini punya kewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya berdasar konstitusi. Nah, karena panitia meminta saya menghubung-hubungkan dengan ekonomi Islam, walaupun saya tidak terlalu menguasai, nanti pembicara ketiga. Next, karena di depan banyak mahasiswa Azhar. Sebenarnya ada satu konsep dalam ekonomi Islam yang sudah sangat tua dari Al-Imam Asy-Syatibi, namanya maqasid syariah, tujuan utama syariah. Jadi syariah itu tidak perlu dilabel syariah, setidaknya yang penting tujuannya tercapai, yaitulah syariah. Apa 5 tujuan utama itu? Nah, ini kata Imam Asy-Syatibi, kan ada teori lain dari Imam Al-Ghazali. Teman-teman Azhar bisa mengkritisi nanti. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga keberadaan agama, apapun agamanya. Yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga jiwa, karena ini sudah ratusan tahun ya, perlu nanti kontekstualisasi dalam hal-hal seperti ini. Yang ketiga hifzul akal, menjaga akal fikir. Keempat hifzul mal, kelima hifzun nasl. Jadi seolah-olah Imam Asy-Syatibi itu berkata, kalau ini terpenuhi ya itulah syariah. Nah, bayangkan sekarang 5 hal ini, rumusan ini dengan Pancasila, dasar negara kita, milik kita. Betapa sebangun dan kongruennya Bapak pendiri bangsa. Entah dulu Soekarno itu ngaji di mana, tapi bayangkan hifzuddin adalah terjemah untuk ketuhanan yang Maha Esa. Hifzun nafs adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, karena menjaga keberadaan nyawa. Hari ini kita menamakan dengan HAM, hak asasi manusia dan sebagainya. Kemudian kesejahteraan, persatuan dan sebagainya. Namun hal yang hilang dari pembaruan dalam muamalah atau apapun ya, iktisad ekonomi, mengaitkan dengan indikator-indikator modern.
sebaiknya teman-teman yang kuliah agama Al-Azhar atau apapun juga membuat semacam kuantifikasi dari apa tafsirnya ini untuk masa modern ini. Misalnya saja dalam hal kemiskinan. Kemiskinan ini kan sudah bergerak jauh konsepnya ya. Tapi kemiskinan dalam konsep zakat, saya pikir tafsirnya mandek sekali. Ketika orang berbicara siapa itu fakir, siapa itu miskin, ukurannya apa? Yusuf Qaradawi yang paling modern tetap merujuk pada 4 imam mazhab bahwa yang tidak bisa makan besok. Nah ini kan susah ini mengukurnya, tidak bisa makan besok. Dibandingkan BPS dengan garis kemiskinan makanan ya. Nah hal-hal seperti ini nanti yang harus dijembatani oleh teman-teman PPI yang sedang berkelana di seluruh dunia ini. Bagaimana mengkontekskan masa lalu dengan masa sekarang. Next. Nah, karena tadi salah satu tanggung jawab negara adalah memenuhi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di sini ada angka kemiskinan Indonesia. Jumlah penduduk miskin kita cukup besar hingga hari ini ya. Walaupun trennya terus turun sejak zaman reformasi, tapi masih ada 15% orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan BPS itu sangat-sangat tidak manusiawi. 300.000 per orang per bulan. Jadi kalau Anda punya keluarga 4 orang, gajinya 1,2 miskin. Atau jomblo, hidup di Jakarta 300.000 atau 400.000, Anda dibilang tidak miskin oleh BPS kalau jomblo. Karena 300 sekian ribu itu yang disebut miskin, kan sangat tidak manusiawi. Miskin banget lah kalau di BPS itu. Nah tapi kalau yang cukup fair adalah menggunakan indikator Bank Dunia, maka hampir 50% rakyat kita dikelompokkan dalam kelompok miskin, 46% persisnya. Cukup besar, ini tantangan kita masa depan. Menyelesaikan ini, menyelesaikan PR ini. Next. Next lagi. Nah, tadi disebutkan Gini rasio. Memang ekonomi kita tumbuh. Dalam hal membuka lapangan kerja juga pertumbuhan kita cukup punya andil yang besar dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dilihat dari grafik yang biru tersebut ya. Setiap 1% pertumbuhan itu membuka lapangan kerja yang cukup efektif semenjak era reformasi ya. Namun tadi Gini rasio Pak Faisal juga sudah sebutkan. Kalau kita ibaratkan kue pembangunan itu pizza yang besar, kue besar itu, sebagian besar irisan pizza itu dinikmati oleh segelintir orang saja di negara kita. Jadi 20% kelompok yang elit, the haves, orang yang kaya itu menikmati hampir berapa? Hampir 50% dari kue pizza yang tadi. Sisanya remah-remahnya diperebutkan oleh 80% yang lainnya, baik kelompok menengah, mungkin kita-kita, dan kelompok yang paling bawah 20% itu hanya mencicipi sekitar 20%. Betapa dalam hal ini kita bisa mempertanyakan tentang kualitas pertumbuhan itu, penyebarannya, distribusinya seperti apa. Ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, namun distribusi ekonomi tidak merata. Itu terjadi di negara tersebut. Dan trennya sepertinya juga akan makin meningkat. Walaupun secara ekonomi banyak sekali teori mengatakan memang kalau pertumbuhan ekonomi tinggi selalu diikuti ketimpangan tinggi. Itu penyakitnya gitu. Tapi itu yang harus kita selesaikan. Jadi manfaat pertumbuhan ekonomi pasca krisis lebih menguntungkan pada kelompok kaya. Next. Ini ada amanat tentang kemiskinan. Kemarin kebetulan ada rilis angka kemiskinan. Kemiskinan kita turun hanya sekitar berapa? 1% ya Pak? 0, sekian ya. 1 tahun. Baru kemarin muncul di media-media Indonesia. Jadi sangat bergeser sedikit sekali, beringsut sedikit sekali kemiskinan. Ini akan jadi masalah yang cukup lama akan kita selesaikan. Next. Nah, seberapa kuat sebenarnya APBN negara kita ini? Kita tahu GDP Indonesia mungkin hampir di atas 9.000 ya secara kue ekonomi. 2014 9.000, sekarang mungkin sudah lebih. Dan 67% disumbangkan oleh konsumsi masyarakat. Kontribusi negara sedikit, investasi swasta juga untuk komponen GDP tersebut. Nah, kita akan menyoroti bagaimana sebenarnya kekuatan pemerintah dalam hal ini penggunaan APBN untuk memenuhi hajat hidup orang banyak itu, hak hidup yang paling mendasar. Next. Oh ini ada di 2008 sejarah mencatat
kemiskinan dimasukkan sebagai target dalam ekonomi, indikator makroekonomi. Itu baru ya, sebelumnya nggak dijadikan target. Next. Pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah inklusif. Jadi pasca krisis, kemiskinan menurun seiring dengan trickle down. Jadi orang berbicara pembangunan itu ya tetesannya yang turun ke bawah. Jadi tidak disengajakan. Kalau istilah insinyurnya tidak di engineering, tidak direkayasa bagaimana mengentaskan kemiskinan. Seolah-olah ya ini nanti akan terentaskan sendirilah kalau ekonomi itu membesar, pasti ada tetesannya, pasti ada luapannya yang akan dinikmati oleh kelompok miskin. Nah, hari ini kita menjadikan kemiskinan ini sebagai salah satu acuan indikator untuk pembangunan kita juga. Ini sudah benar. Next. Penerimaan perpajakan dan terikat dan fiskal. Next. Mohon maaf saya agak cepat. Nah, sebenarnya yang paling mengkhawatirkan dari APBN kita adalah makin membunuhnya hutang. Jadi seolah-olah di sini disebutkan kita menutup hutang dengan hutang baru, Ponzi finance. Jadi menambal defisit APBN dari menciptakan hutang yang baru, baik kepada rakyat sendiri melalui penjualan surat utang negara maupun pada pihak luar. Next. Ini ada fiscal space, jadi utang baru dan structural adjustment, sangat teknis. Next. Defisitnya cukup lebar di pasca reformasi, walaupun masih dalam batas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jadi ada amanat kita tidak boleh hutang yang prosentasenya lebih besar daripada penerimaan pajak. Jadi ada batasnya. Namun kecenderungan bahwa makin membengkaknya hutang ini juga terjadi. Jadi ditutup oleh hutang yang baru. Nah, ini cukup menjadikan warning buat kita. Next. Next lagi. Ini adalah stok hutang yang baru. Jadi trennya memang meningkat ya. Defisit anggaran telah menjadi kebutuhan permanen. Implikasinya stok utang terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi tren akan selalu naik seiring dengan target-target pertumbuhan ekonomi kita, maka menggali hutang juga salah satu cara untuk menutupinya. Ini adalah persentase utang dari PDB. Saya pikir beberapa grafik nanti bisa kita elaborasi bersama. Tapi satu hal yang menjadi penutup saya mungkin, bahwa kita adalah negara yang sangat besar. Kita masuk dalam kelompok G20. Kalau di dunia Islam hanya Turki dan Indonesia. Dan Indonesia peringkat ke-16 dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar. Ini harus dijaga. Karena ekonomi itu bukan hanya bicara ekonomi, tapi juga politik, stabilitas, keamanan. Kalau kemarin misalnya ya, Turki kemudian jatuh pemerintahnya dan sebagainya, maka sisa dalam dunia Islam itu ya cuma Indonesia. Hampir di semua kawasan sudah mulai membara. Negara kita ini harus kita rawat baik-baik. Harus kita jaga faktor-faktor yang di luar ekonomi juga, kebinekaan, politik, stabilitas, sambil terus memperbaiki kualitas SDM kita. Saya yang bergerak di dunia filantropi, dunia zakat, cukup merasa bangga kalau bisa berkiprah di luar negeri. Kami pernah hadir misalnya di membantu pengungsi di Somalia, kami pernah ke Gaza, ke Afrika Tengah, Kamerun, dan beberapa bencana-bencana kemanusiaan maupun bencana alam. Saya melihat ada peran diplomasi kemanusiaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil tanpa harus menunggu negara. Termasuk PPI adalah masyarakat sipil. Diplomasi kemanusiaan apa? Dikala negara sibuk dengan urusannya, menyelesaikan berbagai hal PR-nya tadi, maka negara bisa memainkan peranan penting. Dalam dunia zakat misalnya ya, karena 67% gross domestic product kita disumbang dari masyarakat, uang banyak beredar di masyarakat, maka saya yakin kekuatan civil society masyarakat kita juga besar. Ini sangat berbeda konteksnya dengan Malaysia. Malaysia itu zakat disentralisir, pemerintah semua yang ambil. Arab Saudi misalnya, mungkin hanya kita dan Turki dan sebagian negara.
Bukan hanya dunia Islam, dunia yang lain, filantropi di Buddha ada, Buddha Seji cukup besar, di Nasrani juga ada, di Hindu juga ada. Ini adalah kekuatan di masyarakat yang bisa dipakai untuk sebagian mengatasi permasalahan kemiskinan, membantu negara. Yang kedua adalah sambil melakukan juga ekspansi diplomasi kemanusiaan di dunia lain. Kebetulan kami memberikan beasiswa juga untuk Al-Azhar, walaupun kami bukan negara ya, tapi ada amanah dari masyarakat yang juga dititipkan. Yang kedua adalah soal bencana, mungkin karena tidak ada tema bencana ya. Negara kita ini kaya dengan berbagai ragam bencana alam. Untungnya bencana kemanusiaan nggak ada, alhamdulillah. Nah ini juga menjadikan kita negara dan bangsa yang kuat. Kita bisa mengajarkan dunia sebenarnya ya, bagaimana cara mengatasi bencana. Karena ini adalah laboratorium dan supermarket bencana itu ya, Indonesia dan kawasan Pasifik itu. Kita bisa memberikan banyak lesson terhadap bangsa lain untuk hal-hal seperti itu. Nah ini harus didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat, partisipasi warga, civil society dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu cepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.